Oke, sesuai janji gue berapa waktu yang lalu, nih hari gue mau ngebahas soal sejarah penyebaran meme jomok di Indonesia ya. Dan ini gue bakal bagi ke dalam dua sesi ya. Yang pertama tuh gue mau ngebahas tentang source-source aslinya nih, asal muasal nih jokes-jokes kayak begini nih dari mana. Terus yang kedua tuh gue mau ngebahas soal era-eranya juga. Era-eranya si I, si Anu, si Anu, si Anu yang dijomok-jomok. Mungkin buat sebagian orang ya, pada bilang katanya, wah source aslinya mah gampang. Ini mah pasti dari Facebook, dari sungut lele. Ya kalau dibilang Facebook sih bener, tapi kalau dibilang sungut lele ya nggak pas juga. Sebenarnya ini asalnya dari luar ya, dari website Reddit ya. Itu tuh ada subreddit tuh satu yang dibikin namanya Hood Irony Central. Dan nih grup sebenarnya goblok-goblok juga. Aslinya tuh motivasi mereka bikin beginian tuh racing. Jadi mereka kayak pengen ngejelek-jelekin tuh orang-orang hitam tuh seolah-olah mau dibilang homo. Cuman lama-kelamaan mereka posting-posting gini akhirnya tuh grup jadi kayak solid tuh gue lu. Mereka jadi namain tuh postingan-postingan gini tuh posting gitu loh. Jadi mereka postingin ya semua berbau hitam-hitam, terus berbau homo-homo. Dan itu grup sebenarnya gila tau gue lu. Gilanya kenapa? Mereka sampai bikin rules tau gak lu untuk posting ini. Jadi bilang katanya Tuk itu harus mencintai sesama Tuk. Habis itu Tuk gak boleh punya istri. Jadi makanya kan dibilang ada fake Tuk tuh ya. Contohnya kayak si Dreamy Bull, si Fuad. Karena mereka punya istri. Jadi dibilang katanya itu palsu tuh Tuk-Tuknya. Jadi seolah-olah tuh digambar itu Tuk itu masih homo-homo paten. Dan rulesnya itu masih banyak lagi yang gue juga gila gue hafalin mah gak mungkin juga. Dan nih grup ini rame, terkenal tuh akhirnya mereka bikin cabang di Facebook. Mereka bikin grup juga. Yang akhirnya orang-orang Indo tuh pada masuk. Mereka juga akhirnya nge-sharein post-postan kayak beginian. Nah akhirnya mulai tuh nyebar-nyebar yang kayak begini. Nih grup juga lumayan lama loh berdirinya, maksudnya bertahannya. Cuman belakangan ini grup gosong, nggak tahu siapa. Ada yang bilang katanya ya ada yang nge-reportnya orang luar. Ada juga yang bilang katanya sebenarnya orang Indo yang nge-report. Soalnya pas lagi era-eranya Hood Irony Central ini, itu tuh banyak grup-grup report tuh ya yang gue bilang ngehe-ngehe lah. Jadi dibilang masih ada suspek lah orang-orang Indo juga pelakunya. Nah, begitu gosongnya Hood Irony Central nih, akhirnya tuh mereka ngelahirin grup-grup baru. Nah, di luar tuh masih ada lagi yang namanya Tuk X Barber Post. Nah, kalau di Indo, ya lahirlah Sungut Lele. Dan mereka ini sebenarnya waktunya berdekatan, cuma mungkin beda berapa minggu atau sebulanan lah. Dan mereka juga asik posting-posting sendiri. Ya, si Tuk X Barber posting-posting sendiri, Sungut Lele juga posting-posting sendiri. Cuman gak lama Tuk X Barber Post ini juga hilang, gosong. Ya pelakunya pun bukan Sungut Lele. Jadi gue nggak tahu lu pada tahu apa enggak ya. Jadi itu ada pecahan-pecahan anak-anak grup Suki ya. Gue nggak tahu nih orang juga tolol juga kalau menurut gue ya. Jadi itu dia mereka kayak posting-posting ya. Jadi mereka kayak berhasil ngegosongin grup ini gitu lewat grup-grup report. Mereka minta tolong lah. Nah itu di post dan akhirnya ya orang pada tahu dong. Dan orang yang digituin nggak mungkin gitu loh. Mereka juga gosongnya ada beberapa grup. Nggak mungkin mereka bakal diem-diem aja. Akhirnya mereka juga digosongin grup pecahan Suki ini. Oh gue mikir-mikir deh. Semua tuh masalah di Facebook ya muaranya sama anak-anak Suki juga ya. Aneh juga anak-anak Suki kalau dipikir-pikir. Semua trouble ada aja sama mereka. Dan akhirnya terakhir tuh yang berdiri masih ada Sungut Lele. Itu juga bertahan lumayan lama. Ya sempat gosong juga akhirnya lahir yang baru-baru gitu. Ya sebenarnya nggak cuma Sungut Lele doang sih yang posting-posting kayak begini. Ada OKSD yang belakangan tuh namanya berubah jadi Bebek Goreng Haji Selamat. Itu juga ada posting-postingan kayak gini. Cuman kan kalau grup-grup lain tuh nyampur, misalnya ada yang berbau politik lah, absurd lah atau apa. Nggak yang segila Sungut Lele di postinginnya itu melulu. Nah akhirnya ya udahlah berjalan lah sampai sekarang. Terus belakangan tuh masuklah ke TikTok. Orang-orang TikTok juga demen-demen yang begini-begini. Ya udah, akhirnya sampai sekarang nih begini-beginian bertahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam era-eranya ya. Maksudnya era-eranya itu jomok-jomoknya itu siapa-siapa aja nih yang masuk ke dalam meme-nya beginian. Tapi sebelum gue masuk nih, gue mau kasih tau dulu nih buat fans-fansnya Ricardo Milos gitu. Ricardo Milos ini nih emang duluan, tapi itu dia nggak termasuk ke dalam ini tuk-tuk gini, tuk posting. Tuk
Ngeposting itu sama dengan jomok, sebenarnya sama aja, cuma beda nama. Ya cuman si Ricardo Milos ini nih nggak masuk, tuh gak lu? Ya pertama dari warna kulit juga lu udah lihat beda. Lagi pula kalau dibilang ya dia paling pertama juga enggak. Lu kalau kagak tahu di sebelum dia tuh ada yang namanya Billy Harrington. Itu jadi meme yang dibilang meme orang homo tuh yang buset dah, itu legend banget sampai dibikinin action figurnya. Ya intinya mereka berdua ini nggak dalam masuk ke dalam jomok-jomokan. Nah yang pertama tuh eranya Wangsaf tuh, dimana eranya dibilang Rehan Wangsaf, ada orang ijo joget-joget ke kiri ke kanan. Ya ini orang sih sebenarnya nggak masuk ke dalam era-eranya yang di luar yang tuh posting, ini cuma ada di Indo. Jadi begitu lagi rame-rame itu orang Indo adaptasi sendiri bilangnya Rehan Wangsaf, dan dia lumayan lama dia bertahan. Terus lahir juga tuh yang lain-lainnya, Dimas Peduli Lindungi lah yang warna biru, ada yang warna merah, terus ada yang Brock Lesnar lah, apa pokoknya semuanya joget-joget. Ya pokoknya polanya sama-sama aja. Tapi sebenarnya nih orang terkenal si Rehan Wangsaf sebelum jadi jokes-jokes di Indo tuh dia udah di TikTok udah terkenal, cuma mendadak dia ngilang aja. Ada yang bilang mati lah, ada yang bilang kenapa nggak tahu. Terus yang kedua, eranya mungkin orang langsung mikir, wah pasti Aba Tukam nih, Dreamable. Ya bukan. Sebenarnya gue juga skip loh waktu ngebahas gini-ginian tuh dulu. Itu sebenarnya kedua itu era-eranya Circle Bogor alias tukang cukur Bogor. Atau kalau di luar itu Brandon the Barber. Jadi yang kita panggil si Rusdi ini tuh, ya dia bikin gitu loh video-video yang mind blowing gitu loh. Nyukur sembari bugil, akhirnya ini dijadiin meme sama orang-orang. Dan kenapa akhirnya nama-nama Bogor ini jadi yang dipakai? Ya ini sih entah kebenaran apa emang ada orang yang sengaja. Jadi waktu orang banyak posting-postingin si Brandon the Barber nih aka Rusdi, itu tuh ada juga yang posting artikel yang udah lama tuh dari koran nih. Dan ini pun gak jelas loh, maksudnya ini beneran ada datanya apa enggak. Jadi ada tulisannya katanya, wah kalau di Bogor ini keindikasi sekian banyak cowoknya itu gay. Habis itu dicucuk-mologin lagi katanya Bogor kota hujan. Habis hujan ada pelangi. Udah dah katanya jadi satu sama LG TV 24 inch. Akhirnya orang pada ngomong lah, Rusdi Bogor lah, siapa Bogor, siapa Bogor. Ya belakangan itu ngegeser ke Ngawi. Gara-gara ada yang posting-posting juga tuh nge-share-sharein tuh dari grup-grup Facebook. Jadi grup Facebook ini tuh isinya ya grup homoknya Ngawi gitu loh. Dimana ada cowok-cowok posting tuh iya yang badannya nggak pakai baju. Terus cari-cari pasangan. Akhirnya diledekin. Akhirnya jadi Bogor sama Ngawi ini. Ya jadilah ikon-ikon yang gak jelas goblok-goblok begini. Nah, sekarang kan si Brandonnya sendiri alias Mas Rusdinya ini, itu tuh tetap bertahan sampai sekarang. Dari luar tuh, mau yang di luar, mau yang di lokal, ya sama aja. Nah, terus yang ketiga itu eranya Rise of Dreamy Bull. Dimana ya orang-orang luar itu pada posting-postingin ya. Dia dari video-video OnlyFans. Habis itu dari Twitternya juga. Ya si Dreamy Bull ini, dimana ada orang kocok-kocok gitu. Sembari suaranya tuh kedengaran pakai bahasa-bahasa tuh yang aneh-aneh. Misalnya disebut Amba Tukam lah, Amba Sing, Amba Tunat. Dan mereka bilang nih orang kayak gila, kocak juga. Dan akhirnya itu juga masuk ke Indo. Orang-orang Indo pada posting-postingin. Dan dia juga salah satu yang mirip si Rusdi yang bertahan lama. Karena lu bayanginnya sampai sekarang aja masih berevolusi kan. Di kita jadi Ambatron lah. Terus ada teman-temannya kayak si Amcoming yang cewek atau yang lain lagi. Terus yang keempat ada yang namanya era kejujuran. Dimana orang-orang sini tuh pada posting-posting orang yang namanya Mr. Ironi lah. Mas Ironi. Atau dibilang pria berbibir tebal. Ya sebenarnya ini sih juga adaptasi dari luar ya. Orang pada posting-posting itu si Korea Antonio. Ya dibilang nih orang udah homok lah. Habis itu bibirnya tebel, terus sering diposting-posting pantatnya lagi goyang-goyang atau dia lagi pose-pose. Dan sebenarnya juga dia dari dulu udah terkenal ya, karena dia ya jadi model-model buat ya kalau gue bilang homo-homo begitulah ya. Ya akhirnya mereka pada posting-postingin sama bareng sama orang-orang Indo. Cuman orang-orang Indonesia ya adaptasi lah jokes-jokesnya. Terus yang kelima tuh ada eranya pemburu preman ya. Dan ini juga masih sama orang-orang luar.
di mana orang-orang luar ini pada posting-postingin ya yang dibilang era-era pemburu preman ini, dibilangnya ya kalau gue ngomong bahasa kasarnya itu Tuk Hunter lah, itu ya film-film pekop-pekop gay di sono, ya itu diadaptasi dijadiin jokes-jokes ya seolah-olah ada percakapan-percakapan absurd gitu ya, seolah-olah juga dibikin cerita-cerita ya, pokoknya cerita-ceritanya intinya ya kayak buat ngejebak-ngejebak orang, ngeklikbait-klikbait orang. Dan orang Indo juga sering pada posting-posting ini Tuk Hunter ini. Nah, terus yang keenam ada yang namanya era Jason the Magnificent. Nah, kalau di luar sendiri nih, si Jason ini alias Mas Fuad yang kita panggil nih, ya sebenarnya ini urutannya beda sama kita. Jadi mereka tuh langsung ya dari Tuk Hunter itu langsung ke si Jason. Nah, kalau kita itu sempat kepotong sama yang entar abis ini gua bahas. Jadi si Jason ini gara-gara ngetopnya lu tau gak apa? Ya dia main basket sembari gak pakai celana. Dan itu video akhirnya diposting-postingin lah sama orang-orang tuh di luar tuh yang tuh posting itu. Dan dia salah satu yang dibilang katanya fake tuk nih yang kalau dibilang the real deal kalau dibilang sama dia orang tuh dibilang katanya. Karena ya backgroundnya gila-gila, abis itu badannya jadi, terus juga gaya-gayanya goblok-goblok semua si Jason ini. Nah, orang Indo belakangan baru masuk abis kita kepotong sama yang satu ini. Nah, kalau kita yang nomor 7 tuh ada era-eranya absurd. Jadi di mana tuh kita pada posting-postingin ya nama-nama orang. Ya itu dikasih nama belakangnya gitu loh, dikasih entar nama kota lah, apa dikasih nama-nama makanan. Ya misalnya contohnya Farhan Kebab lah, Zaki Indomie, Heru es krim, pokoknya kayak begitu-begitu. Itu gara-gara satu orang di Indo tuh yang nicknya si Erwin Cuk di Facebook. Jadi dia bikin begitu, akhirnya orang pada bikin-bikin lagi yang lain yang kayak begini-begini juga. Mereka pada posting-postingin. Dan sampai sekarang itu pun namanya masih banyak yang sering dipakai-pakai kan. Akhirnya dari situ tuh lahir Mister Wadul lah, pakai nanya, atau siapa lagi. Pokoknya semua nambah-nambah lagi nama-namanya. Nah, kalau yang habis ini, kalau di kita nih terbalik. Kalau kita kan mestinya ke sono lagi. Nah, kita justru baru masuk si Mas Fuad ini. Jadi ngomong kasarnya tuh jokes-jokes sesi Fuad itu kita telat. Cuma sejak jokes-jokes sesi Fuad ini tuh, kita udah kepecah gitu loh sama orang luar. Jadi orang luar itu udah sendiri-sendiri. Ya mereka fokusin ke orang-orang lama. Habis itu nambah juga orang-orang baru. Kalau kita gitu, bikin lagi yang lokal sendiri. Gara-gara eranya ke-8 ini. Jadi era ke-8 itu gua namain lokal tuh. Jadi orang-orang Indo tuh pada bikin-bikin lagi orang-orang yang baru-baru lagi sendiri. Yang aslinya dari orang lokal. Ya misalnya si Kakangku lah, Bunda Rahma lah, habis itu si Pace Twerking lah yang goyang-goyangin pantat yang dari Papua. Pokoknya orang sini nih ya pokoknya yang berbau hitam-hitam tuh mereka langsung udah dah dimasukin ke dalam situ. Cuman akhirnya mereka nih ngebikin sendiri nih orang sini yang akhirnya nih jokes epic dalam 1 tahun tuh kagak habis-habis yang namanya Roti O Stasiun Lempuyangan. Akhirnya orang pada banyak ngomongin, pada foto-foto, akhirnya pada beli tuh. Itu akhirnya jadi epic gitu loh di nomor Ela lokal tuk itu tuh yang paling gila. Kayak orang masih paling ingat lah itu Roti O Stasiun Lempuyangan. Terus yang nomor 9 tuh belakangan tuh masuk era-eranya konser Ngawi musikal. Nah, era-eranya sini nih, itu udah masuk tuh orang yang namanya Mursid Mursalin lah, terus cewek juga masuk, yang di si Suisse itu jadi Mbak Susi dari Ngawi. Habis itu nongol-nongol juga orang-orang baru kayak misalnya Yoasobi, apalah, Mas Agung Sound System. Terus belakangan tuh orang sini mulai adaptasi juga. Dari luar kan emang udah masuk tuh si Lil Nas. Di orang Indo tuh baru masukin Lil Nas ke dalam si konser Ngawi musikal, ditambahin lah. Nah, belakangan tuh era-eranya gitu tuh. Itu era konser Ngawi musikal masih ada. Cuma belakangan orang-orang sini tuh udah mulai, ya kalau gue bilang udah mulai ikut-ikutan sarap kayak orang luar. Jadi orang-orang hitam tuh nongol-nongol lagi yang baru tuh. Misalnya orangnya, pokoknya yang penting orangnya berotot, hitam, habis itu ada sempat gak pakai baju, udah dimasukin lah ke dalam jokes-jokes gini. Sampai akhirnya tuh masuk ke dalam yang ke-10, eranya yang terakhir nih, era JMK 48.
Jadi orang-orang sini tuh pada ngebikinin tuh tentang si Lil Nas lah, dibikin jadi ketuanya JMK48. Dan akhirnya nih era-eranya ini, itu tuh dinotis sama orang-orang TikTok. Jadi orang-orang TikTok itu pada ikut posting-postingin JMK48. Habis itu mereka tambah-tambahin lah anggota-anggota baru. Ya akhirnya sampai sekarang tuh orang-orang TikTok jadi ketagihan nih sama yang begini-begini. Mereka pada posting-postingin juga kan yang orang-orang baru yang kita nggak tahu gitu loh. Misalnya kayak Ambalingham lah, Narji lah, Nasir lah atau siapa gitu. Mereka akhirnya bikin-bikin lagi sendiri. Ya udah akhirnya ini jokes tuh bertahan sampai sekarang tuh. Orang-orang pada posting-postingin dari sini. Ya gua rasa sih semua udah kali ya gua bahas ya. Mungkin ini bakal jadi video yang paling panjang kali yang pernah gua bikin di YouTube. Oke, sekian gitu aja ya bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.